teman-teman, ketemu lagi bersama saya Firan di channel YouTube Manoko Farm. Oke, kali ini kita akan bercerita mengenai perkawinan domba koloni di Manoko Farm. Oke, sekarang kita lihat dulu ya betina-betina yang kita siapkan untuk proses koloni, pengkawinan secara koloni, teman-teman. Ayo kita lihat, karena rada engap kikian teh kawan-kawan. Oke, semua pada kaget teman-teman. Oke, sekarang jadi kita bahas tentang proses perkawinan koloni di Manoko Farm ya. Jadi sekarang ini kita ada di depan kandang koloni yang udah kita persiapkan hanya 5 domba betina, teman-teman. Jadi ini adalah domba-domba betina yang sudah kita persiapkan dan yang sebelumnya kita sudah recovery-kan badannya, kondisinya gitu, teman-teman. Nah, ini kenapa kita cuman masukin 5 ekor betina saja? Karena kita sedang ada percobaan tentang ini jantan. Apakah dia selalu menurunkan anaknya hanya satu? Karena sebelum koloni ini, si jantan ini yang namanya Hanoman tuh hanya mencetak 1 anak saja kebanyakannya, teman-teman. Jadi betina yang dia kawin, yang dia pacek kalau bahasa Sundanya, rata-rata dia hanya menghasilkan anak 1, teman-teman. Jadi kita akan coba lagi sekarang dengan betinanya yang 5 yang sudah kita pilih. Ini sebetulnya rata-rata dombanya sudah laktasi 1 dan laktasi 2, yang dimana sebelumnya juga domba-domba ini tuh sudah beranak lebih dari 1. Rata-rata ada yang 2 ekor dan 3 ekor. Kita coba kawinkan dengan si domba Hanoman ini yang di awalnya dia hanya bisa mencetak anakan 1. Apabila dengan bibit betina yang biasanya kelahiran anaknya di atas angka 1 ekor, nanti kita lihat dari hasil pengkawinan oleh si domba Hanoman ini, kalau emang ternyata nyetak anaknya cuma 1, kemungkinan besar gen dari Hanoman hanya anak 1 gitu, teman-teman. Jadi bukan tidak baik juga, tapi dari segi bisnis mencari uang dalam penghasilan anak domba itu agak sedikit kurang efektif gitu, teman-teman. Jadi itu kenapa alasannya kita hanya memasukkan betina domba cuma 5. Oke, jadi teman-teman, sekarang ini adalah domba-domba betina yang sudah kita persiapkan. Dan kebetulan sekarang belum dimasukin dombanya. Bentar lagi si domba Hanomannya bakalan saya masukin, teman-teman. Nah, untuk proses pengkawinan koloninya pun di sini kita dilakukan selama 2 bulan. Jadi sepengetahuan kita di sini, domba itu mengalami birahi juga. Jadi namun di domba itu birahinya ada masanya, teman-teman. Jadi dia tuh ada masa estrus gitu, masa birahinya dia tuh tiap per 18 hari sekali, teman-teman. Jadi pada saat dia birahi itu waktu yang tepat untuk dikawinkan. Nah, kenapa dikawinkan koloni? Karena untuk seperti saya, peternak yang masih awal, yang belum terlalu mahir menilai domba sedang birahi atau tidak, itu dikawinkan secara koloni sangat membantu selama 2 bulan. Karena dalam 2 bulan itu secara tidak langsung domba betina akan mengalami masa estrus sebanyak 3 kali gitu, teman-teman. Nah, sekarang ayo kita lihat domba betinanya, teman-teman. Go. Anjir, lur. Oke. Nah, teman-teman, sekarang lagi ada di dalam kandang domba ya.
Tapi saya bukan pejantannya. Jadi ini domba-domba yang udah kita siapkan, yang sebanyak 5 ekor itu teman-teman. Nah, ini tuh rata-rata domba yang udah pernah lahiran di sini. Jadi ada yang udah laktasi 1 dan laktasi 2 gitu teman-teman. Nah, kita juga ngelihat dari persiapannya tuh dari postur tubuhnya yang paling penting teman-teman. Jadi minimal kalau secara kasat mata yang terlihat gitu ya, si domba udah terlihat agak gemuk gitu dari segi apa pinggulnya teman-teman gitu. Jadi apabila si domba sudah terlihat minimal agak bulat pinggulnya, kita baru memasukkan ke proses kandang koloni gitu. Itu salah satu contoh penilaian di kita yang akan domba-domba betinanya dikawinkan teman-teman gitu. Jadi di luar ada beberapa yang kriteria atau standarisasi di sini tuh ya. Yang pertama ada dari punglaknya, kita minimal kalau untuk dikawinkan dalam betina tuh kita harus sudah punglak dulu teman-teman gitu. Jadi itu merupakan kesiapan juga menurut Manoko Farm, kesiapan antara si induk betinanya juga, karena kalau udah punglak tuh dia udah dewasa tubuh juga gitu. Dewasa tubuh, bahkan juga dewasa kelamin teman-teman. Nanti ada pembahasan mengenai apa itu dewasa tubuh dan apa itu juga dewasa kelamin teman-teman. Begitu. Nah, sekarang kita udah lihat betina-betinanya. Sekarang kita lihat si Hanomannya, domba jantan pamacakna berdak kurang tinggalinya. Come on. Nah, sekarang kita ini udah di depan kandang si domba Hanoman, teman-teman. Jadi ini tuh domba Hanoman. Sebenarnya ini domba pertama untuk pejantan di sini, teman-teman. Begitu. Nah, ini mau sekarang kita kawinkan. Kenapa kita ngambil si Hanoman untuk pemacak juga? Antara alasan yang pertama tadi saya jelaskan, lalu yang kedua juga kita ada pejantan 2 lagi, jadi kita punya 3 pejantan. Yang 2 lagi ini lagi istirahat dulu teman-teman. Ini ada si Jagat, ada juga si Murad. Jadi 2 domba ini lagi istirahat karena sebelumnya proses koloni kawinnya saya masukin si Jagat sama si Murad teman-teman. Jadi sekarang waktunya Hanoman beraksi gitu. Sekarang kita keluarin aja ya si Hanomannya. Nah, teman-teman, ini juga si Hanoman posisinya sekarang masih agak kotor karena terakhir mandi itu dia minggu lalu. Nah, rencana di sini biasanya tuh setelah kita memasukkan pejantan ke kandang koloni, kita sekitar seminggu dari masukin ke kandang koloni, kita keluarin lagi jantannya. Yang pertama kita mandikan, lalu kita olahragakan dan kita beri vitamin juga teman-teman. Begitu. Yuk, turun. Nah, mungkin turun, Nah, jadi si jantan juga ada proses pemulihan dulu gitu, teman-teman. Jadi dari biasanya setelah kalau udah kelamaan di koloni itu si jantan bakalan susut juga gitu dari bobot tubuhnya gitu. Sekarang kita masukin ke kandang ya, come on.
Oke. Ayo teman-teman. Jadi lumayan ya. Harus mengeluarkan tenaga gitu. Nah, jadi sekarang ini si Hanoman udah masuk. Tadi sempat kabur dulu, makanya buntutnya agak kotor. Kena, ya, naon? Serang laba-laba. Jadi bentar, ngareng apa lah. Jadi gini teman-teman, jadi si jantan tuh kita masukkan. Dan dia tuh ternyata, yang kita tahu juga, dia bisa milih gitu teman-teman. Mana betina yang lagi birahi. Jadi insting hewannya sangat tinggi terhadap birahi teman-teman. Si jantan bakalan mengkawini betina yang sedang birahi. Jadi kalau yang nggak birahi mah kadang-kadang dia lewat. Jadi dia terus endus-endus gitu dicari. Terus nanti dia kadang-kadang setelah mengendus dia tuh ada kelihatan kayak nyengir. Itu ada istilahnya teman-teman, nanti kita bahas ya. Nah, kalau udah oke, ternyata menurut si jantan sudah birahi, dia bakalan terus ngejar domba yang birahi dan ditumpahkan teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Nah, untuk proses pengkolonian ini kita yang tadi saya bicarakan ini selama 2 bulan. Jadi kita sekarang masukin tanggal 1 Juni, berarti kita nanti cabut di Juni, Juli, Agustus tanggal 1 kita cabut jantannya, teman-teman. Nah, biasanya di sini sekitar 95% berhasil untuk proses koloni seperti ini tuh. Kalau si betinanya birahi juga dia bakalan diem, jadi menerima dan pasrah untuk dikawini oleh jantan, teman-teman. Gitu. Menurut kami di sini di Manoko Farm juga ini cara yang efektif juga gitu untuk proses pengkawinan dibanding proses pengkawinan secara manual, karena alasan kenapa tidak dimanualkan, yang pertama kita takut terlewat proses estrusnya, yang kedua kita juga takut salah dalam penilaian. Oke, pecah. Yang kedua takut juga terlewat pada masa proses estrusnya, teman-teman. Nah, ini kayak tadi saya ngomong di sini yang terus ditumpak dan dikejar betinanya gitu-itu aja terus. Gitu, karena ini lagi birahi, jantan pun dia mah terus-terusan birahi, teman-teman, gitu. Jadi kalau ada kawan-kawan yang terus-terusan birahi, kade ulah disarwakeun jeung domba. Oke. Sementara untuk video kali ini kita akhiri saja. Ini merupakan cerita proses koloni kawin di kandang Manoko Farm. Oke, teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe Manoko Farm channel YouTube-nya. Oke, thank you, nuhun. Heu.